Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trivena dari kelompok 2 angkatan 2017. Tambuk P10117207. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai diare pada balita. Untuk itu, mari kita ketahui dulu apa pengertian dari diare. Diare adalah ketidaknormalan pengeluaran feses yang ditandai dengan bertambahnya volume dan juga pengenceran feses yang disertai dengan frekuensi buang air besar yang lebih dari 3 kali sehari dan pada bayi lebih dari 4 kali sehari yang disertai dengan pengeluaran darah dan juga lendir pada feses. Nah, untuk diare sendiri terbagi dalam dua, yaitu diare kronik dan juga diare akut. Apa perbedaannya? Diare akut adalah diare yang terjadi dalam 2 minggu, hanya dalam 2 minggu. Dan sedangkan diare kronik adalah diare yang terjadi selama 2 minggu lebih. Jadi kalau untuk diare kronik itu sendiri terjadi dalam 2 minggu lebih yang tidak sembuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana konsep triad epidemiologi diare pada balita. Untuk itu kita harus ketahui dulu apa pengertian dari konsep triad epidemiologi atau segitiga epidemiologi. Nah, segitiga epid adalah konsep yang menggambarkan bagaimana 3 faktor utama yang saling berhubungan menjadi faktor yang menentukan terjadinya suatu penyakit. 3 faktor tersebut adalah host, agent, dan juga environment. Nah, pada gambar segitiga epidemiologi, bisa kita lihat, jika keadaan segitiga itu seimbang, maka orang tersebut dikatakan sehat. Namun, jika segitiga tersebut agak berat sebelah, maka itu akan dikatakan orang itu tidak sehat, diakibatkan oleh ketidakseimbangan agent maupun host dengan lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit diare menurut konsep dasar segitiga epid. Saya akan mulai dari host, di mana host itu terdiri dari beberapa faktor. Faktor pertama adalah status gizi. Nah, status gizi seorang balita itu mempengaruhi kekebalan tubuhnya agar tidak rentan terkena diare, di mana juga status gizi mempengaruhi faktor lainnya, yaitu imunodefisiensi atau penurunan kekebalan tubuh. Selanjutnya adalah perilaku hidup bersih dan sehat, di mana perilaku hidup bersih dan sehat juga akan mempengaruhi kerentanan seorang balita terkena penyakit diare. Untuk itu, seorang ibu harus memperhatikan perilaku hidup bersih dan sehatnya, di mana harus sering mencuci tangan agar tidak terjadinya penularan penyakit diare pada balita. Selanjutnya adalah pemberian ASI yang harus cukup sampai balita berumur 2 tahun. Selanjutnya adalah penyakit campak, di mana penyakit campak juga mempengaruhi seorang balita untuk terkena diare, di mana campak juga akan memberikan faktor risiko terkenanya diare pada seorang balita. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai agent diare pada balita yang terdiri dari 2, yaitu faktor infeksi. Faktor infeksi terdiri dari infeksi virus, bakteri, dan juga parasit. Nah, sedangkan faktor kedua adalah faktor malabsorpsi, di mana faktor ini terdiri dari 2, yaitu malabsorpsi lemak dan juga karbohidrat, di mana malabsorpsi adalah terjadinya gangguan penyerapan lemak maupun karbohidrat yang mengakibatkan oleh terjadinya gangguan pada saluran pencernaan pada balita. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari segi environment atau lingkungan. Nah, untuk segi lingkungan, diare pada balita terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah penyediaan air bersih, di mana kita ketahui penyakit diare dapat tertular melalui air. Nah, penyakit diare itu sendiri dapat tertular melalui fekal oral. Dan yang kedua adalah pembuangan tinja, di mana pembuangan tinja yang tidak baik akan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penularan penyakit diare. Selanjutnya adalah pengelolaan sampah, di mana kita ketahui sendiri pengelolaan sampah yang tidak baik akan menyebabkan bertambahnya reservoir pada faktor yang mengakibatkan penyakit diare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herdian Agung, stambuk P1011727087. Jadi saya akan membahas mengenai model-model
triad epidemiologi, khususnya pada penyakit diare pada balita. Yang pertama itu ada model 1, di mana model 1 itu terjadi keseimbangan antara host, agent, dan environment. Jadi bisa dikatakan host dalam keadaan sehat. Yang selanjutnya yaitu ada model 2. Model 2 itu di mana agent cenderung lebih berat karena bisa terjadi karena adanya mutasi genetik atau mutasi bibit penyakit, sehingga perkembangan bibit penyakit yang dapat menyebabkan diare itu menjadi lebih banyak. Contohnya yaitu bakteri E. coli atau bisa juga melalui agen-agen non fisik lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada model 3, di mana model 3 itu cenderung lebih berat ke hostnya karena bisa terjadi akibat dari pertumbuhan atau angka kelahiran yang tinggi misalnya kepada balita, sehingga host itu menjadi lebih pekat terhadap agent. Yang selanjutnya yaitu ada host yang sangat peka. Yang model 4 itu yaitu host yang sangat peka, sehingga lingkungan pun mengarah kepada agent, sehingga dapat membuat host lebih mudah terserang atau lebih mudah menjadi sakit. Misalnya contohnya yaitu agent atau environment atau lingkungannya itu dalam suatu keadaan banjir, di mana bibit penyakit yang dari banjir tersebut, yaitu bibit penyakit diare, itu dapat tertular melalui media air dan menyebabkan infeksi kepada balita maupun manusia lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudirman. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi Web of Causation diare pada balita. Web of Causation atau biasa disebut teori jaring-jaring sebab akibat ini ditemukan oleh McMahon dan Park pada 1970. Teori ini biasa juga disebut dengan konsep multifaktorial, di mana teori ini menekankan bahwa suatu penyakit dapat terjadi dari hasil interaksi dari berbagai faktor, baik dari faktor biologi, kimia maupun sosial, yang dimana mereka semua memegang peranan penting terjadi suatu penyakit. Menurut teori ini juga perubahan dari salah satu faktor dapat mengubah keseimbangan mereka yang mengakibatkan berkurangnya atau bertambahnya penyakit yang bersangkutan. Serta menurut teori ini suatu penyakit tidak bergantung pada satu sebab yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses sebab akibat. Dengan demikian terjadinya penyakit dapat dicegah atau dihentikan dengan cara memotong mata rantai pada berbagai titik. Misalnya penyakit diare pada balita. Penyakit diare pada balita ini disebabkan dari beberapa faktor, baik dari faktor lingkungan maupun dari faktor perilaku orang tua itu sendiri, sehingga perlunya penanganan agar balita dapat terhindar dari penyakit tersebut, agar dapat mengurangi penyakit diare pada balita. Dapat dilakukan pemotongan mata rantai sebab akibat dengan cara baik itu dari faktor lingkungannya maupun dari faktor perilaku orang tua itu sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutmainah Maulani, stambuk P1011721. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu terkait teori simpul, di mana perlu kita ketahui bahwa teori simpul itu terdiri dari 5, di mana simpul pertama itu tentang sumber penyakit. Nah, di mana sumber penyakit ini merupakan titik di mana agen ini digandakan atau diemisikan, bahkan dikeluarkan. Kemudian simpul 2 itu berkaitan dengan media transmisi. Nah, media transmisi ini berupa komponen lingkungan, di mana komponen lingkungan ini terdiri dari air, udara, tanah, binatang atau vektor, dan manusia melalui kontak langsung. Kemudian simpul ketiga itu berkaitan dengan perilaku pemajanan. Dalam artian dikatakan jumlah interaksi antara host dan komponen lingkungan yang mengandung potensi gangguan kesehatan. Kemudian simpul 4 berkaitan dengan dampak. Nah, di mana dampak di sini terdiri dari 2, apakah sakit maupun sehat. Kemudian simpul yang kelima yaitu variabel suprasistem, di mana variabel suprasistem ini terdiri dari iklim suatu wilayah, suhu, topografi, dan lainnya. Kemudian berdasarkan tema yang kita ambil yaitu tentang kejadian diare pada balita. Adapun teori simpul kejadian diare pada balita di sini pada simpul pertama adapun sumber penyakitnya yaitu dari bakteri, parasit, virus, dan alergi. Kemudian pada media transmisinya melalui air, makanan, alergi, dan vektor. Kemudian simpul ketiga yaitu berkaitan dengan perilaku pemajanan, yaitu terdiri dari daya tahan tubuh atau sistem imunnya, perilaku, dan umur. Kemudian simpul 4-nya itu terdiri dari sehat dan sakit. Kemudian untuk variabel suprasistemnya itu terdiri dari iklim, di mana kenapa dikatakan iklim? Karena kita ketahui bersama bahwa iklim itu berkaitan dengan curah hujan. Nah, di mana pada saat curah hujan tinggi maka biasanya akan terjadi banjir. Nah, pada saat terjadinya banjir otomatis penyakit kolera dan diare akan semakin meningkat.